Ini adalah pusatnya, jari-jarinya gimana? Masukkan aja ke sana ya. Jadi R, R sama dengan R-nya sama dengan, nah, masukkan ke sana ya. Akar, gimana caranya? Gimana caranya supaya saya bisa nulis? Akar dari ini aja, A kecil. Jadi nggak usah lihat ini ya. Ini anggap aja A kecil kuadrat, ini B kecil kuadrat gitu ya. Biar gampang hafalinnya. Ya udah, ini 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Kemudian dikurangi C. C-nya berapa? 11. Nah, ya udah, jadinya akar dari 9 ditambah 11 dikurangi 16. 16-nya Iram ya, jadinya 3. Oke. Apakah jelas, teman-teman? Ya, Pak. Yang apa? 3,5. Oh, ini nih maksud rumus. Jadi kan A-nya min 6. Min setengah dari min 6 itu Alan? Benar ya? Ini mas pakai aja A sama B-nya ini. Karena ini kan seperempat A kuadrat itu sebenarnya dari mana sih? Ini kan A kan? Nah, A kuadrat kita dari awalnya aja. Karena A kecil B kecil kita udah punya. Oke. Dari ruang 17 apakah ada pertanyaan? Pensiu, nanti kalau misalnya ada teman yang mau bertanya atau Satrio, nanti di ini ya, silakan di unmute gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Pak. Aduh, sama. Berguna enggak? Oh, betul. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini saya ajarkan cara yang berbeda, nggak pakai rumus nih. Jadi ada cara lain ya teman-teman ya. Nggak semuanya harus pakai rumus. Kebanyakan rumus kan ya yang juga kan. Ini pakai kuadrat sempurna. Memakai cara kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Ini ya, kuadrat sempurna. Caranya gimana? Ini jadi tulisannya. Nah, ini caranya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Nah, caranya adalah gini. Yang ada X-nya kita kumpulkan jadi 1, yang ada Y-nya kita kumpulkan jadi 1 ya. Jadi ini X kuadrat dikurangi 6X. Bisa lagi. Pakai tangan aja ya. Ini X. Kemudian ditambah Y kuadrat ditambah 8Y. Kemudian konstantanya kita pindah ruas min 16. X sama X jadi 1, Y sama Y jadi 1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengubah menjadi X min separuhnya nih 3 kuadrat. Nah, sekarang jadi kuadrat sempurna ya. Tetapi kalau misalnya kita hitung nih pakai warna berbeda biar kelihatan beda. Kalau X min 3 dikuadratkan, hasilnya jadi apa juga? X kuadrat, terus apa? Tambah min 6X, terus
tambah 9, Bu. Tapi yang di atas nggak ada 9-nya, berarti ini kan? Ya udah sih, kita tambah aja 9. Oh, berarti yang sini juga tambah 9. Supaya imbang ya, kanan kiri ditambah dengan angka yang sama. Nah, kemudian selanjutnya yang ini udah jadi ini. Nah, sekarang yang Y-nya nih. Ini juga kita kuadrat jadi kuadrat sempurna, berarti Y di sini plus apa min? Apa min? Plus berapa yo? 4. Kenapa plus 4? Ayo. Ya, karena dia harus separuhnya ya. Ini harus separuhnya. Separuhnya. Kenapa? Karena ini di sini jadi 2 kali ya, 2AB ya kan? Nah, berarti di atas butuh angka berapa nih supaya jadi Y plus 4 kuadrat? 11. Oke, kita tambah sih. Berarti 11 ini tambah waduh. Oke. Yang Y di sini ditambah 16. Berarti yang luas ini juga ditambah angka yang sama 16. Nah, ya udah ini tinggal sama dengan ini tinggal coret 16 ya. Oh, nggak mau. Oh, mau. Tinggal 9. Nah, ini bentuk baku. Dari bentuk baku gampang banget. Siapa ya? Satu di mana? Dari setnya berapa ini? Bentuk baku. Bentuk baku. Oke, pusatnya pusat. Pusat. Sama dengan, ya udah ini kan rumusnya, ingat nggak bentuk baku itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat ya. Berarti di sini jadi 3, min 4 kuadrat. Kuadrat kan 3. Kemudian jari-jari berarti sama dengan ini 9 itu R kuadrat benar. Jadi akar dari 9 sama dengan 3. Hasilnya pasti sama. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lebih mudah memahami pakai kuadrat, silahkan dipakai. Kalau lebih mudah pakai rumus, ya silakan dipakai. Terserah, bebas. Oke, apakah ada pertanyaan? Ulang 17, jelas? Cari jelas? Maisa jelas? Oke. Nah, ada 2 cara ya, nanti terserah mau pakai cara yang mana. Dongwi jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutkan, udah selesai catatnya? Udah ya? Ya udah, sudah. Oke, kita geser ke sini. Kita mau naik. Ayo naik. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal yang sudah anak-anak. Sudah mulai di kriteria yang anak-anak ya. Contoh 4. Contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik. Oke, melalui titik. Artinya apa? Kalau kita mau cari persamaan lingkaran, kita butuh pusat sama jari-jari. 2 kali itu yang utama gitu ya. Nah, di sini pusatnya nggak ada. Jari-jarinya juga bahkan nggak ada. Nah, kalian harus mengingat ini. Apa artinya kata-kata melalui titik-titik? Kalau titik-titik yang dilalui, berarti dia berfungsi sebagai apa? Kira-kira. Ingat nggak? Nah, ini. Titik A itu dilalui lingkaran nggak titik A? Artinya, dia berfungsi sebagai X dan Y. Dia adalah sebagai X. Ini kok salah lagi? Waduh. Nah. Oke, jelasin ya kan. Dia berfungsi sebagai X dan Y. Nah, berarti titik-titik yang dilalui, maka ini adalah X dan Y. Y mana Y? Ini X, ini Y. Ini X, Y-nya tertutup. Y. Nah, begitu.
Pasti rumus yang kita pakai adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Substitusi satu persatu di sini 0,0, substitusi ke bentuk umum, dapat C-nya. Kemudian titik min 2,4, substitusi juga bla 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 bla, dapat persamaan ya. Nih dapat persamaan dalam A besar dan B besar. Kemudian titik min 1,7 juga nih yang ketiga dapat persamaan, terus eliminasi ya teman-teman ya. Dapat nih A dan B-nya. Ya udah. Jadi persamaan lingkarannya adalah A besar, B besar, C besarnya kita kembalikan lagi ke bentuk lingkaran. Apa jelas? Di ruang 17 jelas? Tak kelihatan. Ini kalau terpisah jadi kayak gini. Cara jelas? Cara sih yang pada gede. Oke. Ya. Kalau bentuk baku nggak bisa karena di bentuk baku itu A kecil, B kecil, sama R. Sebentar, kalau substitusi bentuk baku, nanti akhirnya akan dijembatkan jadi bentuk umum juga, betul? Jadi penting pakai bentuk umum. Di ruang 17 ada pertanyaan? Jelas ya? Ready? Jelas ready? Oke, udah ada jempolnya. Udah, Bel. Let's go. Oke, kita ke contoh 5 ya. Kita ke contoh 5. Contoh 5. Sekarang perhatikan nih apa saja yang diketahui di soal. Contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui ujung-ujung diameternya itu di titik 2,-1 dan min 4,1. Yang diketahui ujung-ujung diameter berarti artinya, nah ada kata-kata diameter. R itu sama dengan setengah dari diameter, betul? Selama ini ya. Nah, cara menghitung diameternya gimana? Ayo. Nah. Nah, diameter kan panjang. Nah, cara mencari panjang diameter itu Pitagoras, betul. Ini pakai Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena jarak titik ke titik ya. Pokoknya ingat, kalau mencari jarak titik ke titik, pastikan dia Pitagoras berlaku. Kenapa? Ya kan kita begini di segitiga ke sana, ke sini, siku-siku di sini. Ini adalah delta X, ini adalah delta Y, gitu ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, begitu. Kemudian pusatnya dari delta ya. Sekarang pusatnya itu kalau yang diketahui ujung-ujung diameter berarti artinya yang di tengah gitu ya. Nah, cara mencari tengahannya gimana caranya? Kita pakai konsep apa nih? Konsep rata-rata. Kenapa pakai konsep rata-rata? Bukan di tengah. Jadi kayak kita mencari rata-ratanya, ya, ratanya dari dua titik. Kita mencari yang di tengah. Maka di sini rumusnya jadi ditambah ya, ditambah bagi 2 ya. Kenapa? Karena rata-rata. Jadi X-nya A ditambah X-nya B dibagi 2, Y-nya A ditambah Y-nya B dibagi 2 gitu. Mungkin nggak dibagi 3. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin dibagi 3? Kan rata-rata dari sebuah ujung ya kan? Kalau ujungnya ada 3 ya bagi 3 kan? Tapi nggak mungkin kan? Jadi selalu bagi 2 ya. Oke, betul ya. Jadi tahu dasarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah,
Bu, boleh nggak kalau saya nggak hitung diameter dulu? Nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu pusatnya kan ini jadi A, koma B kan? Nah, lagi-lagi ini kan titik yang dilalui sebagai X dan Y. Masukkan aja ke rumus, ya kan? Rumusnya apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A-nya berapa? Min 1. X-nya berapa? Mau pakai titik yang mana nih? Titik A atau titik B? Titik A, oke. Kita mau pakai titik A, berarti 2, min 1. Berarti X-nya diganti 2, A-nya diganti min 1, berarti plus 1 ya. Kuadrat ditambah, Y-nya berapa? Min 1. B-nya berapa? 0. Ya udah tutup kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat. Nah, dari sini ketemu R kuadrat. 9, 10. R kuadrat sama dengan 10. Ya udah. Jadi, persamaan lingkarannya X. Salah. Jadinya persamaan lingkarannya adalah X min A plus 1 ya jadinya ya, karena A-nya min 1 ya. Kuadrat ditambah Y kuadrat karena 0 ya, nggak ngaruh kan, sama dengan 10. Nah, jadi. Bu, kalau pakai titik min 4,1 tetap bisa nggak? Sama nggak? Pasti sama ya, karena ini kan R. Ini jaraknya sama. Ini R, ke sini juga. Oke, jadi jangan rusak. Jangan beda. Kalau beda, jangan sakit. Gitu ya, betul ya. Oke. Yang di ruang 17 jelas? Kok ngobrol ya? William jelas? Will? Jelas, Bu. Oke. Oke, jelas? Oke. Kita lanjut ya. Ya apa? Ada B dari di sini. Rumus pusat. Rumus pusat itu kan X-nya si A berapa? 2. X-nya B berapa? Min 4. 2 ditambah min 4 itu min 2 dibagi 2 min 1. Ya. Terus Y-nya A berapa? Min 1. Y-nya B berapa? 1. Min 1 plus 1 0. 0 dibagi 2 0. Ya udah. B-nya C-nya itu. Dan ada lagi pertanyaan? Ya ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Contoh 6. Nah, contoh 6. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di min 2, min 1 dan menyinggung garis di 4Y sama dengan min 3X-nya. Ini teman-teman. Kalau persamaan garisnya itu, kalau yang di contoh 1, contoh 2 itu kan cuma X sama dengan 2, Y sama dengan 1, atau bahkan 1X, Y ya. Itu adalah garis yang lurus-lurus. Kalau ini garis yang miring-miring, ada bagian ini ya. Maka nggak bisa, cara yang pertama nggak bisa dipakai. Dia harus memakai konsep ini. Kita mencari jarak titik ke garis. Nah, jadi kalau ini kan pertanyaannya pusatnya udah ada nih. Ini A dan B ya. Nah, persamaan garisnya harus kita susun menjadi bentuk persamaan ini. AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita mau cari, ini berarti gini cepat. Ada lingkaran, persamaannya belum tahu, tapi pusatnya udah ada nih. Pusatnya udah ada, ini adalah A, B. Kemudian ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Pastikan persamaan garis ini adalah Nah, persamaan garisnya ini bentuknya harus dalam AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti
Ini kita menghitung jarak dari sini, jarak dari pusat ke sini. Nah, ini harus tegak lurus ya teman-teman ya. Nah, inilah R. Nah, jadi R itu adalah harga mutlak. Kenapa harga mutlak? Karena jari-jari nggak mungkin minus ya. Kalau jari-jari minus, lingkarannya nggak bisa, nggak ada, gitu ya, nggak kelihatan. Nah, di sini adalah A kecil, A kecil dari pusat dikali A besar dari persamaan garis, ditemukan mereka ya, ditambah B kecil dari pusat dikali B besar ditambah C besar dari garis dibagi akar dari, nah sekarang dari koefisien garis ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. B besar ya, A besar dan B besar. Itu rumusnya, ini adalah jari-jarinya. Nah, kita lihat ke soal kita. Soal kita tadi, A, B-nya adalah 2, min 1. Persamaan garisnya adalah 3X garisnya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kita masuk ke rumus. Jadi R sama dengan harga mutlak dari A kecil ditambah A besar, dikali ya. 2 kali 3. 2 kali 3 ditambah min 1 kali 4 ditambah C-nya nggak ada 0. Akar dari garis ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dimutlakin jangan lupa. Kayaknya ada yang salah aja. Bentar. Oh, min 2 ya. Ini min 2 teman-teman, saya salah. Ini min 2. Ini min 2. Oke, berarti kita dapat di sini min 6, min 4 dibagi akar 25 ya. Nah, jadi sama dengan karena dimutlakin jadi 10 ya. 10/5 jadinya 2. Ini adalah R-nya. Ya sudah, kita ketemu. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min plus 2 ya kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Apakah jelas caranya? Nomor 17 jelas? Riki, mana Riki? Kope? Riki mana Riki? Tak kelihatan Riki. Oke. Jelas Riki? Oke, mantap. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi. Ke sini. Nah, contoh 7. Diketahui titik A 0,1, titik B 0,9. Tentukan tempat kedudukan dari semua titik P sehingga PB sama dengan 3 kali PA. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka konsentrasikan ke sini. Yang kalian perhatikan adalah persamaan yang diketahui di soal. Jadi artinya PB sama dengan 3 kali PA. Ini artinya apa? P ke B ini adalah jarak titik P ke titik B ya. Jarak titik P ke titik B. Ke titik B. Nah, karena jarak tadi saya bilang jarak itu selalu Pitagoras ya. Maka berlaku Pitagoras. Nah, di sini pakai rumus Pitagoras.
Kita perhatikan. Karena jarak, maka rumus Pythagoras nih. PB berarti akar dari itu ya. Jadi ingat Pythagoras itu selalu ada segitiga siku-siku. Kemudian ini adalah R-nya gitu ya. Ini yang ditanya maksudnya kalau P, B ya. Nah ini titik P, ini titik B. Nah begitu. Jadi ini delta X-nya, ini delta Y-nya. Begitu. Kita masukkan ke rumus. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Bu, kenapa harus dikuadratkan? Karena di sini masih PB sama PA-nya ada akarnya ya. Supaya menghitungnya lebih mudah, ya akarnya dibuang aja. Jadi dikuadratkan supaya akarnya hilang. Jadi kemudian diurai-urai. Terakhir inilah yang disebut sebagai tempat kedudukan semua titik P. Nah, jadi kesimpulannya adalah tempat kedudukan titik P adalah berupa lingkaran, pusatnya di 0,0. Kenapa pusatnya di 0,0? Oke, ayo. Mana Bobe? Bobe. Jauh. Kok dong, Wis? Bobe saya panggilnya. Oh, saya salah dengar. Bobe, kenapa dia pusatnya di 0,0? Alasannya apa? Maaf Bu, tadi kenapa? Kenapa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 itu pusatnya di 0,0? Alasannya apa? Sore Bu, rada keresep-keresep Bu. Boleh tolong nggak Bu? Kenapa? Boleh tolong diulang nggak Bu? Bobe? Bukan Bu, suaranya kurang banget. Oh, oke. Jadi di ruang 17 nggak terlalu kedengeran ya? Gini Bu, apa? Jadi Ibu ngomong kita dengar Ibu ngomong. Cuma rada nggak jelas. Oh, oke, rada iya. Oh, oke. Yaudah, habis ini saya tidak tahu ya. Oke. Ibu ngomong apa Bu? Apa? Kenapa X kuadrat? Kenapa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9? Itu adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0. Ya. Kenapa? Iya Bu. Betul. Kenapa kok, Pe? Iya Bu. Ciri yang dia pusatnya tidak di 0,0, cirinya dia punya apa kok, Pe? Ada titik A, B Bu. Ada titik A, B. bukan A, B. Ada koefisien A besar sama B besar. Ya Bu. Oke. Jadi kalau persamaan lingkaran, dia pusatnya di A, B itu dia nanti kayak gini nih. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi ada unsur ininya. Ada X, ada Y, gitu ya. Kalau ini kan enggak ya. Cuman X kuadrat sama Y kuadrat doang. Maka dia hanya pusatnya di 0. Jadi kalau saya buat nih, X kuadrat plus Y kuadrat min Y min 5 sama dengan 0. Ini pusatnya di berapa koma berapa? Pusatnya di 0,1. Salah. Ya udah 1,0. Salah. Berapa dong? Berapa ya? Berapa ya? 1,0. Salah. 0,1. Salah. Nolnya udah bener nih. Koma setengah. Iya Bu, 0,5 Bu. Setengah dari mana yuk? Setengah dari Y Bu. Kok setengah dari Y? Y-nya min 1 kok? Iya Bu. Jadi setengah ayo. Ya, itu Bu ada Bu. Dari mana? Hanya min 1. Kenapa di sini jadi setengah? B-nya ya, bukan A ya. B-nya kok B bukan A. Oh, karena ini ya Bu, karena itu dibaca jadi Y minus setengah.
X ya. Benar nggak Bu? Rumusnya apa tadi? Rumus pusat. X min A kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan R kuadrat. Cuma rumus persamaan lingkaran pusat jadi 0,0. Bu, beneran ya Bu? Suara Ibu, saya bingung Ibu ngomong apa Bu? Tapi saya dengar Bapak ngomong apa? Ya Bu, saya nggak dengar Ibu ngomong apa. Kamu sih makanya jangan tidur aja ya. Tidur Bu. Oh, nggak tidur. Rumusnya tadi apa? Rumus pusat sama jari-jari yang bentuk umum tadi loh. OP itu yang dipakai. Ini Bu, X kuadrat plus AX plus BY. Bukan tahu yang min setengah A besar, koma min setengah dari B besar itu loh, Bobe. Oh, yang itu. Oke, Itu dapatnya dari mana Bu? yang mana? Min setengah A, apa? Koma min setengah B. Setengah. Tuh. Yang tadi rumusnya, tadi saya tanya kamu udah jelas belum? Katanya udah jelas. Ini tadi. Bu. Ini tadi loh, nih, salah, atas lagi. Ini loh, nah, ini loh, Kobe. Nih. Ini loh, Dapat rumusnya dari mana Bu? ini loh. Iya. Saya tahu itu ada. Saya bingung nggak ada. Ini loh. Ini loh, ini kan A, ini kan B. Padahal pusat itu kan A kecil, B kecil, ya kan? Ya. Tinggal pindah-pindah ruas, aljabar biasa. Itu min. Oke Bu, ngerti Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari ruang 17? Sudah terwakilkan. Oke. Dari ruang 17 itu aja Bu. Masih itu aja. Ya. Sekarang kita aja ya. Nah, sekarang saya pindah ke hilang deh. Saya pindah ke tapi nggak bisa coret-coret. Nah, kita vaksin sama soal. Saya coret-coret. Nah, yang ini contoh 7 udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke contoh 8. Nah, cara yang pasti saya tidak salah. Oke, di ruang 16 dengar suara saya? Ibu kan nggak bisa ngeras Bu dari sini. Bisa. Ruang 16 dengar suara saya? Oh, oke, ya. Sekarang nah, kita masuk ke contoh 8 ya. Contoh 8 ini kalau istilah games itu udah level yang paling tinggi di sini di persamaan lingkaran ya. Nah, perhatikan, ini sebenarnya mirip seperti yang di contoh 7 tadi. Cuman dia harus memakai vektor, harus memakai apa? Koordinat kutub ya. Ini koordinat kutub namanya. Ini adalah koordinat kutub. Apakah waktu kelas 10 kalian ingat belajar tentang koordinat kutub? Kalau enggak saat di trigonometri deh. Rumus-rumus. Belum. Sabar.
Oke deh. Koordinat kutub itu sebenarnya seperti apa ya? Jadi gini, kalau kalian punya lingkaran, kartesian deh, kartesian di ruang 17 kelihatan ya? Plus ini, ruang 16 kelihatan? Angkat tangannya. Ruang 16, oke. Nah ini ada kartesian ya, kemudian ada sebuah lingkaran di sana. Nah kemudian kalau misalnya saya mengambil titik pada lingkaran ya, ini adalah titik A, ini X, Y. Nah X, Y, titik A itu pada lingkaran, maka kalau nah ini lingkarannya berjari-jari R, berarti ini adalah sebentar. Ini dari pusat ya. Nah, ini adalah R. Ini pusatnya di 0,0. Maka pertama kita akan memproyeksikan titik A ke sumbu X. Kita proyeksikan ke sana. Karena proyeksi harus tegak lurus ya. Ingat materi vektor ya, proyeksi. Ini adalah A aksen, saya ambil A aksen. Oke. Kita dapat segitiga siku-siku ya, teman-teman. Nah, kita perhatikan segitiga A aksen. Ya, siku-siku. Berarti jarak O ke A aksen itu adalah berapa satuan? O ke A aksen. X, betul. Dia adalah X. Dari A ke A aksen adalah Y, betul. Nah, kalau ini sudut yang dibentuk oleh titik A terhadap sumbu X itu adalah alfa, ini adalah alfa, maka sin alfa itu sebesar apa? Y per R. Oke. Berarti Y itu sebenarnya sama dengan apa? Ya, R dulu ya. R kali sin alfa. Oke, berarti koordinat ini adalah koordinat kartesian X, Y. Kalau kita ubah jadi kutub, ya menjadi Y-nya adalah R sin alfa. Nah, sekarang kita mau cari X-nya. Ya dari cos. Cos alfa itu adalah sebesar X per R. Berarti X itu siapa? R kali cos alfa. Nah, perhatikan teman-teman. Maka koordinat titik B itu yang depan pasti dikali cos kan? Karena apa dia X? Nah, ini X. Pasti harus ada unsur cosnya. Jangan sih kalau sih kebalik berarti soalnya salah gitu ya. Oke? Nah, kemudian Y-nya itu pasti ada unsur sini. Berasal dari sini teman-teman ya. Nah ini mengubah koordinat kartesian menjadi kutub ya, bisa ya. Jadi A itu adalah R cos alfa, R sin alfa. Nah, oke. Nah ini kita sekarang udah dipakai di contoh 8 ya. Nah kemudian dia bilang titik P itu terletak pada AB sehingga harus memenuhi ini. Perbandingan AP berbanding PB itu harus sama dengan 2/3. Kemudian lagi theta itu berubah dari 0 sampai 2pi, artinya apa? Dia berputar ya teman-teman ya. Karena 0 sampai 2pi itu artinya sampai 360. Berarti P itu bergerak menelusuri suatu lingkaran. Kan soal lingkarannya. Nah, masalahnya di sini. Berarti teman-teman, karena titik P itu kita belum punya, pastikan kita dapat koordinat titik P dulu. Caranya gimana, Bu? Kita utak-atik dari sini nih, dari gambar. Titik A di sini ya, posisinya di 5,0. 5,0. Kemudian titik B ada di sana ya. Nah, sebelah sana.
Kemudian Y-nya positif ya di atas ya. Nah, kemudian titik P itu harus terletak di ruas garis AB dengan perbandingan AP itu harus dapat 2 bagian, PB dapat bagian 3. Berarti A ke B itu bagiannya adalah 5, gitu ya. 5 dibagi 2 kemudian 3. Nah, posisi P itu lebih dekat ke titik A. Oke, kemudian kalian ingat saat belajar vektor, kalau mau cari koordinat titik P harus OP, ya, harus dari pangkalnya dari O ke P. Nah, artinya kalau vektor itu punya besar sama arah ya, arah sama besaran itu harus diperhatikan. Karena dia OP, nah berarti pangkalnya di O, ujungnya di P. Nah, kalau mau menjumlahkan vektornya, berarti dari pangkal OP itu berasal dari OA ke sana. Oh, belum selesai, belum dapat ujungnya si vektor P kan? Ditambah AP, gitu kan? Saya nyara di mana ya? OP itu sama dengan OA ditambah AP. AP loh. Jelas ya, itu? Oke. Kemudian Bu, AP-nya kan belum ada O, ujungnya harus O ya, semuanya vektor itu harus O ke titik apa gitu. AP harus diganti jadi apa? Nah, AP itu adalah bagiannya AB kan? Nah, berarti AP adalah 2/5-nya AB. Oke, jelas? Nah, ya udah, AP itu kita ganti jadi 2/5-nya AB. Ruang 16 terdengar suara saya? Elron. Halo Elron. Jelas suara saya? Udah, kamu di depan aja. Jelas suara saya? Jelas? Jelas Bu, jelas. Oke ya. Pokoknya nanti kalau nggak kedengeran, langsung di stop ya. Langsung ditanyain ya bagian mana yang harus diulang lagi. Oke. Kemudian teman-teman AB itu masih ada 2 titik ya. Harus kita pecah lagi. Oke. AB itu yang ke sana, saya ganti warna. AB itu yang ini. AB. Oh, ujungnya di B. Pangkalnya di A. Nah, berarti penjumlahan vektornya adalah dia adalah dari AO ya. AB itu adalah AO ditambah OB gitu ya. Ditambah OB. Vektor AO ada enggak? Enggak ada. Masa ujungnya di O. O itu kan pangkal harusnya. Kebalik. Caranya balik vektor gimana? Kali min aja. Ya udah, min OA ditambah OB. Itu, teman-teman. Nah, jadi vektor AB ini kita gantilah jadi OB dikurangi OA atau min OA ditambah OB. Plus. Oke. Nah, karena pangkalnya udah OO semua, bisa kita ganti pakai koordinat yang diketahui di soal. Oke. Nah, ini persamaan koefisien. Ini adalah persamaan koordinat titik P, baru persamaannya. Kenapa? Karena kan titik P itu ada X, ada Y. Terus kita cari satu-satu. Kalau kita mau cari X-nya si titik P, berarti masukkan ke persamaan sana. OA itu berarti X-nya si A. OB itu berarti X-nya si B, gitu ya. Nah, masukkan. OA berarti karena kita mau cari X, X-nya si titik A 5, masukkan ke sana 5. Kemudian OB itu berarti kita masukkan X-nya si titik B, min 10 cos theta. Ya udah, kita dapat ini adalah X-nya si titik B, tapi dalam bentuk kutub ya, koordinat kutub. Kemudian
Y-nya, berarti ini Y-nya si titik A adalah 0, masukkan 0. Kemudian di sini adalah Y-nya si titik B, 10 sin theta. Dapat ini adalah Y. Ini baru dapat koordinat titik P. Apakah jelas sampai di situ? Agak banyak kalau harus mencari koordinat. Apakah jelas? Jelas ya? Ruang 16 jelas sampai dapat titik P. Ellen jelas? Oke deh. Saya lanjut ya, teman-teman. Oke, udah angkat tangan. Oke, setelah kita dapat gimana gesernya? Harus geser dari sana ya. Oke, saya minta tolong. Aaron minta tolong lagi dong, geser, digeser ya. Ini saya clear, boleh? Udah di. Boleh foto? Mau difoto dulu? Yuk, sebentar. Stop, Aaron, mau difoto dulu. Dibalikin ke tempat semuanya, Aaron. Oke, dah. Dah? Oke, di ruang 16 sudah difoto? Sudah? Oke, sekarang digeser ya, saya clear ya. Mana dia? Geser ke sebentar. Aaron geser ke kiri. Kiri apa kanan namanya? Geser ke ruang yang kosong, Aaron. Oke. Stop, Aaron. Stop. Oke. Nah, sekarang tadi kita dapat koordinat titik P itu adalah apa tadi? Aaron 3 min apa tadi? Min apa? 4 cos theta, 4 sin theta. Oke. Nah, dari sini kita disuruh membuat persamaan lingkaran. Jadi ini theta bergerak dari 0 sampai 2 pi. Berarti dia membentuk lingkaran artinya ya, keliling-keliling tuh. Nah, berarti kita tulis nih X-nya si P itu adalah 3 min 4 cos theta, Y-nya sama dengan 4 sin theta. Supaya muncul persamaan kuadrat, berarti ini harus dikuadratkan gitu kan ya. Berarti gimana caranya supaya kita dapat persamaan lingkaran itu adalah persamaan lingkaran itu ada X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu kan. Gimana caranya supaya muncul bentuk itu? Jadi ini kita utak-atik sendiri. Oh, ternyata ini supaya kuadrat ya udah kuadratkan gitu kan. Kuadratkan. Tetapi berarti kan persamaan lingkaran itu kan nggak ada kosinnya ya. Berarti gimana caranya supaya cos sama sin ini hilang? Oh, berarti 3 harus dipindahin dulu. Karena ini yang bikin rempong kan, ya recokin cos ini. Nah, ini kalau ini pindah, dia pasti aman jadi kuadrat-kuadrat jadi 1 gitu kan. Nah, berarti ini harus dijadikan X min 3 sama dengan min 4 cos theta dulu. Nah, yang ini udah sama nih. Y sama dengan 4 sin theta. Nah, ini baru kuadratkan. Nah, jadinya apa? X min 3 kuadrat sama dengan min 4 cos theta dikuadratin jadinya apa? Satrio? 13. Kuadratin. Dikuadratin. Nah, jangan lupa 16 cos kuadrat theta. Terus yang bagian bawah dikuadratin jadinya sama dengan ya. Ya, oke.
Oke, sekarang supaya muncul X kuadrat plus Y kuadrat, dua persamaan ini diapakan? Nah, ditambahkan supaya ditambah. Terus jadinya apa? X min 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa ya? Berapa ya? Berapa ruas kanan? No. 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 Berapa? Berapa? 16 ya? 16, tuh. Ayo, 16 dari mana? 16 dari mana? Dari mana? Dari Kamu ya. 16 dari mana? Ready? situ. Dapat. Oh, enggak. 16-nya dari sini loh. Kalau 16 cos kuadrat theta ditambah 16 sin kuadrat theta itu kan sama-sama 16 tuh faktornya kan 16 faktorin aja. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta berapa, Twedi? Nah, ya betul. 16 kali 1 ya 16. Oke. Terus ya. Nah. Jadi inilah yang disebut kedudukan titik P. Ini kedudukan titik P ya. Kedudukan titik P. Berupa apa? Lingkaran. Pusatnya di mana? Jadi pusatnya di berapa koma berapa? Jadi bersama lingkaran yang ini loh, jadi Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, coba. Jadi ini pusatnya di mana? Nah, 3,0 jari-jarinya. Jari-jarinya. Ini loh. Nah, ya, tahu ya. Jadi kalau yang tadi, yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, itu pusatnya jelas di 0,0. Kenapa? Nggak ada X, nggak ada Y. Yang sudah jadi 1, oke? Jadi berapa ya? 9, gitu kan? Kalau ini nih ada temennya nih, ya kan? X-nya punya temen. Ya udah, berarti pusatnya di 3,0, gitu kan? Kenapa? Karena Y-nya Y kuadrat nggak punya temen kan? Gitu. Jelas ya, selalu dia R kuadrat sama dengannya. Jelas? Di ruang 16 jelas? Mana tangannya mana? Jari-jari itu apa? Akar 16. Dari sini nih tadi, dari sini tadi nih. Ya, oke. Ruang 16 gimana? Mana hilang? Will. Ini mana nih? Halo, Bu. Oh, maaf William. Jelas, Will? Ya, Bu. Kalau yang di rumah jelas, tapi yang di ruang sebelah. Siapa lagi yang bisa ditanya? Ferdi jelas? Suaranya kedengeran nggak? Suaranya agak putus-putus nggak? Jelas kok. Oke. Ya, kita lanjutin. Oke, teman-teman, kalau udah jelas. Siapa Will? Oke, Will. Nggak bisa geser dari sini. Oke, nah sekarang ada salah, saya pindah ke sana lagi. Ya, bisa ya. Oke, nanti kalau suaranya nggak jelas lagi di ini ya, tiduran tapi
Ditanya, Bu, suaranya nggak jelas, utang lagi. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, silakan kalian buka latihan soalnya. Nah, nomor 1, apakah ada yang mau ditanya? Nomor 1, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan nomor 1? Enggak ya? Itu mirip contoh semua ya? Jadi bisa diikutin ya? Nomor 2, apakah ada pertanyaan? Teman-teman? Nomor 2. Enggak ya? Ruang 17. Yang nomor 2 itu pakai yang setengah Iya. Ya. Ruang 17. Pakai apa itu? Ruang 17. Halo. Ruang 17. Ayo duduk lagi. Pagi. Semangat. Ayo nomor 2, ada pertanyaan enggak? Ruang 17. Hah? Bu, cara makanya Yang Bu. Bu boleh bahas yang 2E nggak, Bu, boleh bahas yang 2E mau nggak? bahas yang 2 Bu. Nomor Iya, Bu, yang itu, Bu. Ya Bu. Bu, apa saja berapa? tolong Bu. Bu, Udah, Bu. tolong. Kalau pepe. Tadi berapa? 2 sin theta ya. B-nya berapa? Min ya. Min 2 cos theta. C-nya berapa? Sin kuadrat theta. Nah, berarti pusat. Tadi rumusnya apa? Min setengah dari A besar, min setengah dari B besar. Nah, ya udah, jadinya berapa? Ini dulu ya. Jadi min sin theta. Oke? Terus B kecilnya cos. Oke. Karena min kena min ya. Cos theta. Nah, jari-jarinya berapa? Akar tadi ya. Min sin theta kuadrat, theta dulu ya. Kuadratnya di luar ditambah cos theta kuadrat. Kemudian
Dikurang ya, kurang C. Sin kuadrat theta. Nah, ini sama ini hilang ya. Jadinya adalah cos theta. Oke, jelas? Jelas ya? Ruang 17 tadi yang nanya siapa? Oh, Ciara. Jelas, Ciara? Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, kalau yang nomor 3 ini kayak contoh berapa? Ini yang disubstitusi tadi ya. Ya, pakai X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya? Nah, kalau yang contoh apa? Contoh berapa? Contoh 7 ya. Ini 8 ya. Ya kan? Ini ada 17 soal. Nah, semakin ke bawah, variasinya semakin yang harus dipahami. Nah, silakan dicoba sampai nomor 17 ya. Kalau yang sampai nomor 6, itu masih kayak contoh biasa. Tinggal ikutin aja contohnya. Tapi mulai nomor 7, nah nomor 7 sampai 17 itu kalian benar-benar harus tahu anak saya ya. Saya harus cari apanya dulu. Yang penting ketemukan pusat sama jari-jari, oke? Oke. Kita istirahat jam berapa? Oh iya, sampai. Oke. Teman-teman silakan dicoba nanti ya di pertemuan berikutnya lagi. Itu silakan kalau ada pertanyaan sampai soal-soal nomor 17 ya. Siapa tahu ada soal kami, silakan ditanyakan. Pertemuan berikutnya lagi hari apa? Dan kalau nggak ada pertanyaan berarti saya lanjut ke materi berikutnya ya. Oke. Oke, ini saya stop ya. Sebentar, ruang 17 masih ada yang mau bertanya nggak? Ready? Ricky? Masih ada pertanyaan nggak, William? Kok William? Dongwi? Ya Bu. Lagi bahas Bu, bahasnya. Nggak dengar suaranya apa?